Redmi Note 10 Pro dan juga Realme 8. Kedua smartphone ini bisa dibilang di range harga yang sama, ya ini 3,6 juta rupiah. Pasti banyak banget di antara kalian yang bingung antara keduanya. Walaupun sebenarnya condong ke Redmi Note 10 sih, kalau setelah saya cari-cari itu orang lebih mending Xiaomi. Sebenarnya Realme 8 ini seburuk itukah atau jangan-jangan malah dia yang lebih baik? Let's check this out. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali dengan saya Arata. Di sini kita bahas unboxing, review, tips, trik, tutorial yang berkaitan dengan teknologi. So, buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Arata Project. Nah, kali ini saya akan coba membandingkan antara kedua smartphone, bisa dibilang smartphone yang cukup booming di pertengahan 2021, yakni Xiaomi Redmi Note 10 Pro dan juga Realme 8. Nah, Realme 8 ini dan juga Redmi Note 10 Pro ini di harga yang kurang lebih sama, di 3,6 juta rupiah. Dia punya kelebihan masing-masing. Seperti misalkan si Redmi Note 10 Pro itu 108 megapiksel, kalau yang ini dia 8128 dan masih banyak lainnya. Nah, sini akan bandingkan ada 3 sektor, yakni dari performa, kemudian ada juga kamera dan juga baterai. Jadi 3 sektor itu aja. Ini versi saya ya, versi Arata Project. Kalau kalian punya versi kalian sendiri, boleh ditulis di kolom komentar di bawah, atau punya referensi dari website lain, dari channel YouTube lain, silahkan monggo. Oke, di sini juga nanti saya nggak bakal ngasih kayak lebih, sebenarnya akhirnya mending yang ini itu enggak, karena sebenarnya mungkin banyak banget fitur-fitur lain yang tidak disematkan, seperti yang ini dia 8128, yang ini ada infrared blasternya, segala macam, itu banyak banget fitur-fitur lain. Di sini kita hanya fokus di 3 sektor, performa, kamera, dan juga baterai. Langsung aja pertama dari performanya. Dari segi performa, di sini saya mencoba berbagai benchmark ya. Ada dari Antutu Benchmark, ada 3D Mark, ada Geekbench, ada GFX Bench, dan juga PC Mark. Nah ini, oh ya, sama satu lagi, saya juga ngetes di Genshin Impact. Kita lihat dari PerfDock itu nanti dia FPS average-nya bagaimana. Jadi saya ngetes di game itu hanya satu, di Genshin Impact, karena itu lumayan, ya cukup berat lah, dan kayaknya boleh lah untuk kita coba tes. Langsung aja, pertama dari Antutu Benchmark, skornya dimenangkan oleh si Realme 8. Si Redmi Note 10 Pro ini dia hanya dapat di 290 ribuan aja. Dia sebenarnya kurang dikit lagi di 300 ribuan. Sedangkan si Realme 8 dia ada di skor 355 ribu. Oke, di sini sekilas nih baru dari Antutu Benchmark terlihat bahwa si Realme itu memang kayaknya lebih tangguh ya. Dia menggunakan G95 plus, dia juga udah pakai RAM-nya kan 8 GB. Si Redmi Note 10 Pro di harga 3,6 juta, yang 3,6 juta ya. Versi ini kan dia 664 dan juga pakai 732G. Cuma kita lanjut aja ke benchmark lainnya. Kedua ada 3D Mark Wildlife, di mana di sini dimenangkan lagi oleh Realme 8. Skornya itu 1510 dengan average FPS itu di 9 FPS. Sedangkan si Redmi Note 10 Pro dia di 1116 dan juga average FPS-nya di 6,7. Lagi-lagi kalah. Ini sebenarnya kalau saya boleh spoiler, sebenarnya memang kayaknya si Realme 8 ini memenangkan dari sisi performa. Kita lanjut aja dulu. Dari 3D Mark stress test, di sini kita akan coba tes berulang kali, ada 3 looping, di mana yang pertama itu si Redmi Note 10 Pro dapat di 1114. Untuk stabilitasnya dia itu stabil di 99,4%. Nah, di sini nih Realme 8 dia itu dapat skor yang lebih tinggi, yakni 1508. Namun untuk stabilitasnya itu dia di 87,4. Nah, ini mungkin bisa jadi gambaran ya kalau memang si mungkin ya, karena belum semua benchmark ya. Si Redmi Note 10 Pro ini memiliki stabilitas prosesor yang lebih baik seperti itu. Nah, saat loop kedua itu ternyata si Redmi Note 10 Pro ini dia tetap skornya tuh di 1114. Kemudian untuk stabilitasnya tapi dia turun, jadi dia tuh jadi 84%. Sedangkan si Realme 8 dia itu tetap di sekitar 1505, namun nah ini stabilitas dari kinerjanya itu naik jadi 87,9%. Ini rada aneh nih. Biasanya memang harusnya turun ya, mengingat dia jadi semakin panas, jadi semakin berat, tapi si Realme 8 ini malah naik. Kemudian loop yang terakhir, ya, ini loop ketiga, di mana si Realme 8 ini turun. Nah, ini mulai turun di 1347, si Redmi Note 10 Pro ini di 1113, namun untuk stabilitasnya si Realme lagi-lagi dia malah naik jadi di 97,3%. Sedangkan Redmi Note 10 Pro dia tetap turun di 83,9. Nah, ini sedikit aneh ya, nggak tahu mungkin di device saja atau enggak, atau memang seperti itu. Jadi si Realme 8 tuh kayak harus dipanasin terlebih dahulu, dia kemudian stabilitasnya malah meningkat.
Nah, bagaimana untuk temperaturnya? Nah, menurut dari 3D Mark stress test, untuk temperaturnya itu memang mungkin banyak yang sudah menduga-duga bahwa si Realme 8 ini cenderung lebih panas. Dia tuh 42, kemudian 42, dan di loop ketiga dia sampai 44. Sedangkan si Redmi Note 10 Pro, dia stabil di 41 sampai maksimal hanya 42 derajat Celcius saja. Lanjut, kita ada ke Geekbench, di mana Geekbench ini akan melihat performa dari si prosesornya aja, core-nya aja. Nah, untuk single core, si Redmi Note 10 Pro ini unggul di 558. Nah, ini kebalikan ya, tadi kan kayaknya Realme, terus sekarang ini si Redmi Note 10 Pro dia unggul. Multi-core-nya juga unggul di 1752, sedangkan si Realme 8 itu di 1704. Jadi memang kayaknya sih si Realme 8 ini dia condong ke GPU ya, karena mungkin seri G kan, seri gaming seperti itu. Lanjut kita ke GFX Bench. Di GFX Bench ini dia rata-rata memang lagi-lagi si Realme 8 ini menang ya. Untuk Aztec OpenGL, terus ada Vulkan, ada Car, ada Manhattan, terus ada T-Rex, ada render quality juga. Overall semua dimenangkan oleh Realme 8. Skor dari 771 lawan 712, 733 lawan 725. Mungkin ya itu. Untuk average FPS-nya pun juga, walaupun sebenarnya tidak jauh berbeda, namun lagi-lagi Realme 8 di sini menang. Yang terakhir adalah dari PC Mark. Nah, PC Mark ini work performance, di sini Realme 8 dapat skor di 9.787, sedangkan si Redmi Note 10 Pro dia dari 7.979. Oke, overall dari benchmark aja, memang kayaknya si Realme 8, salah kebalik. Nah, yang ini si Realme 8 ini dia lebih unggul ya dari segi performa. Mungkin ini juga dibantu karena memorinya dia di 8 GB. Kemudian kita coba sebenarnya apakah Antutu atau jangan Antutu doang. Semua dari skor benchmark ini berpengaruh nggak sih dengan real life-nya saat dicoba di bermain game seperti itu. Nah, di sini saya coba Genshin Impact. Untuk settingannya yang menarik adalah kalau di Redmi Note 10 Pro ini dia settingan defaultnya bagusnya itu di low, di rendah. Sedangkan si Realme 8 dia defaultnya itu sudah mampu di menengah. Begitu. Memang kayaknya si performa Realme 8 lebih bagus. Tapi apakah iya? Saat kita coba dipantau melalui PerfDog, di sini terlihat bahwa average FPS-nya, nah ini kalau dilihat ya di layar ini, yang 20, ini yang 08 itu yang ini, yang Realme, sedangkan yang 28 itu yang Xiaomi, begitu. Nah, di sini terlihat bahwa average FPS-nya ini si Realme itu memang lebih unggul ya. Tapi kita lihat juga di sini ini Big Jang-nya ini, bahwa Big Jang ini the average number of serious shutter times. Nah, ini shutter time-nya si Realme juga lebih baik ya, bahwa di sini untuk Redmi Note 10 Pro dia sampai 52,6 per 10 menit. Terus kita juga lihat drop FPS-nya. Nah, ini tapi untuk drop FPS per hour-nya di sini Realme ternyata cenderung lebih drop FPS ya per jamnya di 79,6. Tapi untuk lain-lain seperti FPS di sini berapa persentasenya ini di atas 25 FPS itu ada di 88,8%. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk bermain game secara realnya, secara nyatanya memang Realme 8 ini itu sedikit lebih baik dibandingkan dari Redmi Note 10 Pro. Udah dari performa segitu aja. Mungkin dari sini kita bisa lihat ya menang siapa. Cuman masih ada beberapa tes lain dari sektor kamera dan juga dari sektor baterai. Gitu aja untuk performa. Sekarang kita lanjut ke kamera. Dari kamera di sini kita akan bahas ada 8 bagian ya. Jadi ada dari foto makro, terus ada megapiksel yang besar 108 vs 64 megapiksel. Kemudian ada mode auto, kamera auto, terus ada juga wide, ultra wide kameranya, terus ada portrait, ada selfie, night mode dan juga video. Pertama dari foto makronya terlebih dahulu. Untuk foto makro ini terlihat bahwa si Redmi Note 10 Pro ini untuk viewfinder-nya itu saat kita lihat di layar itu cenderung lebih dekat. Berbeda dengan Realme 8 yang kalau kita masuk ke mode makro itu dia lebih jauh. Jadi kita harus atur untuk posisinya tuh, buat saya pribadi lebih enak si Redmi Note 10 Pro ya. Jadi untuk hasilnya pun juga lebih detail si Redmi Note 10 Pro. Jadi si Realme 8 itu cenderung lebih banyak noisy-nya juga sih. Dan jaraknya juga tidak bisa terlalu dekat. Jadi Redmi Note 10 Pro itu bisa lebih dekat lah. Oh ya, kedua juga sudah makronya ini ada fokusnya seperti itu.
Lanjut ke megapiksel besar, di mana si Redmi Note 10 Pro ini kan dia 108 megapiksel melawan Realme 8 yang 64 megapiksel. Secara angka sebenarnya kita ketahui bahwa Redmi Note 10 Pro ini harusnya menang ya. Apakah iya? Hasilnya ada yang sedikit aneh. Jadi waktu saya coba pertama itu dicoba di foto masjid, itu ternyata Realme 8 ini untuk ketulisan ternyata lebih jelas. Nah, cuman saya nggak yakin kok bisa. Akhirnya saya coba tes-tes lagi dan saat saya tes untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, ternyata Redmi Note 10 Pro ini lebih unggul. Jadi dia lebih detail, walaupun warnanya ini sedikit lebih warm dibandingkan si Realme 8. Nggak tahu, mungkin yang foto pertama yang di masjid itu mungkin tangannya rada goyang atau gimana. Dan lanjut adalah dari foto autonya. Jadi untuk auto kita anggaplah buka kamera langsung jepret. Gitu gimana? Hasilnya lagi-lagi kayaknya karakter dari Redmi Note 10 Pro ini dia lebih warm ya. Dia warnanya lebih warm, tapi juga cenderung kayak lebih natural lah, intinya seperti itu berbanding dengan si Realme 8 yang warnanya sedikit lebih kehijau-hijauan. Terus seperti exposure-nya itu lebih ditingkatkan, entah atau mungkin dynamic range-nya kayaknya memang sedikit lebih tinggi. Jadi untuk beberapa gambar terlihat bahwa yang gelap itu jadi lebih terang seperti itu. Oh ya, sama hasilnya, tapi si Realme 8 ini dia sedikit lebih painty gitu loh. Jadi kayak seakan-akan dia tuh gambar pakai cat kalau di zoom ya. Jadi terlihat lebih painty seperti itu sih. Mana masuk ke kamera ultra wide-nya. Untuk ultra wide-nya, nah ini ultra wide yang saat saya coba si Realme 8 lagi-lagi seperti dengan kamera utamanya. Jadi ultra wide ini dia lebih terang, sepertinya exposure memang ditingkatkan. Namun yang menarik adalah si Redmi Note 10 Pro ini dapat menjaga kualitas dari warnanya. Jadi si Redmi Note 10 Pro waktu pakai auto itu warnanya tuh tetap kayak originalnya lah, seperti itu, natural. Waktu white juga kurang lebih warnanya sama, sedangkan si Realme 8 ini sedikit berbeda. Bisa dilihat ya dari gambar yang sekarang ini, bahwa ini yang ada torrent di bawah ini, yang penguin ini. Nah, ini warnanya waktu auto biasa sama waktu pakai ultraviolet ini cenderung tiba-tiba berubah warnanya. Nah, ini harus bisa menjadi sebuah perhatian khusus ya kalau kalian mau ganti lensa, karena warnanya ternyata agak berbeda seperti itu sih. Tidak konsisten lah. Kemudian lanjut ke foto potret. Untuk potret kayaknya sih sama ya, sama-sama bagus potretnya. Walaupun di sini saya coba ke objek yang tergolong mudah. Dan lagi-lagi kalau di sini terlihat bahwa Redmi Note 10 Pro itu warnanya cenderung lebih natural. Kemudian masuk ke mode selfie, ke kamera selfie, kamera depan. Nah, di sini mungkin beberapa orang cukup memperhatikan ya untuk kamera depan ya, karena zaman sekarang kan kita selfie-selfie. Yang pertama kita akan coba untuk auto. Autonya di sini memang lebih detail untuk si Redmi Note 10 Pro, tapi ya itu lebih natural gitu loh. Jadi kalau mungkin beberapa orang akan lebih suka Realme 8 untuk kamera depan. Kenapa? Karena Realme 8 ini dia memiliki kecenderungan lebih beautify-nya itu, walaupun ini semua beautify dimatikan, tapi cenderung lebih kayak ada dikit gitu loh. Dan karakter warnanya dia sedikit rada kemerah-merahan. Lanjut ke penggunaan flash. Nah, ini cukup jadi harus perhatian khusus ya, bahwa si Redmi Note 10 Pro ini flashnya keras, kayak sedikit harsh gitu loh. Dia keras banget, kayak ketara banget kalau sebenarnya kayak ada lampu gitu di depannya. Sedangkan Realme 8 itu bisa lebih natural dan lebih bagus hasilnya. Dan kalau bisa lihat di pojok kanan itu ada kayak yang bocor. Nah, ini cukup disayangkan ya. Jadi Redmi Note 10 Pro ini waktu pakai flash depan, jadi flash depan itu nanti layarnya ada jadi warna putih. Nah, itu Redmi Note 10 Pro ini bocor. Jadi ada putih-putih. Saat saya pikir kayaknya mungkin ini kebetulan, saya coba ambil lagi ternyata masih bocor. Jadi memang ini nggak tahu ini device saya aja atau memang Redmi Note 10 Pro semuanya seperti ini. Nanti bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah punya kalian bagaimana. Tapi ya ini jadi kekurangan. Lagi-lagi untuk kamera depan kayaknya Realme 8 sih menang. Lanjut ke bagian night mode. Nah, untuk night mode ini kayaknya menang telak sih. Si Redmi Note 10 Pro menang. Jadi untuk lihat hasilnya seperti ini. Si Realme 8 ini walaupun udah pakai mode malamnya, tapi
cenderung kurang lah, kayak tidak begitu ada perubahan yang signifikan. Sedangkan si Redmi Note 10 Pro bisa menghasilkan warna yang lebih baik ya, dan juga lebih terang tentunya. Yang terakhir adalah dari segi video. Untuk videonya di sini kita coba kamera belakang dan juga depan. Untuk kamera belakang, si Redmi Note 10 Pro ini memiliki kamera yang lebih stabil. Jadi keduanya ini ada Ultra CD dan juga steady video. Nah, untuk si Redmi Note 10 Pro ini punya saturasi yang ternyata kayaknya sedikit lebih ditingkatkan dan stabilitasnya lebih baik dibandingkan Redmi 8. Bisa langsung dicek aja hasil videonya. Tes, jadi ini adalah hasil perekaman video dari Redmi Note 10 Pro dan juga Realme 8. Ini ya, ada Ultra Steady dan juga Steady video ya. Nah, oh ya BTW buat yang Realme 8 tuh sebenarnya ada yang Ultra Steady Max. Cuma nanti kita coba lain kali aja. Ini steady-nya seperti ini, saya jalan normal aja. Kita lihat ke langit seperti itu. Kalau secara dari viewfinder ya, dari viewfinder tuh terlihat yang Xiaomi itu lebih gonjreng warnanya. Nah, ini dicoba lagi. Ini yang pakai Ultra Steady Max kayak gitu ya, yang Realme 8. Yang si Note 10 Pro ya steady video aja. Ini juga bisa lihat hasilnya seperti ini. Oh ya, ini direkam di 1080p 30 fps. Maaf, ini ada suara masjid karena emang lagi mau ke masjid. Oke, tes. Jadi ini adalah tes video kamera depan dari Realme 8 dan juga Redmi Note 10 Pro. Yang membedakan adalah kalau dilihat dari sini Realme 8 itu lebih jauh ya, maksudnya kalau yang Redmi Note 10 Pro, aduh jadi belibet ngomongnya, kameranya tuh jadi lebih dekat gitu. Tapi untuk natural mana tuh kayaknya Redmi Note 10 Pro ini terlihat nggak natural, dia lebih agak kemerahan gitu. Lebih enak tuh yang Realme 8. Kamera 8 kayak bagusan Realme, tapi nggak tahu. Nah, kita lihat di komputer aja ya. Ini masih dari viewfinder doang, dari layar aja. Untuk stabilan juga seperti ini, suara juga seperti ini. Terima kasih. Nah, itu dia tadi adalah perbandingan dari sisi kamera ya. Kalau kita lihat tadi performa tuh kayaknya Realme 8 menang terus. Tapi sekarang di kamera ternyata Redmi Note 10 Pro ini menang. Walaupun untuk kamera depan saya akui kayaknya Realme 8 lebih bagus. Jadi kalau memang kalian fokusnya untuk kamera depan, kayaknya Realme 8 lebih cocok. Nah, selanjutnya kita akan coba membandingkan dari segi baterai. Untuk baterai, yang menariknya adalah Redmi Note 10 Pro ini dengan baterai sebesar 5020 mAh-nya, saat kita coba tes menggunakan PCMark Battery Test, itu menghasilkan 12 jam 31 menit. Nah, bagaimana dengan Realme? Realme 8 menghasilkan 15 jam 37 menit. Artinya memang lebih awet si Realme 8. Ini saya coba, karena kalau saya coba langsung secara manual, itu kayaknya tidak fair ya, karena terkadang mungkin sedikit berbeda cara penggunaannya, apalagi harus menggunakan dua HP secara bersamaan. Saya rasa kurang fair. Ada saya coba pakai benchmark dan hasilnya seperti itu. Dan itu cukup sih, 3 jam loh perbedaannya. Untuk casnya, Realme 8 menang. Jadi waktu kita coba dari 18% awalnya, 18% di jam 11.26, itu sama-sama 18%, kemudian saat masuk ke 11.46, selisih 20 menit, si Realme 8 sudah sampai 58%, si Redmi Note 10 Pro di 50%. Awalnya saya pikir, oh cuma beda dikit. Akhirnya lanjut lagi ke sampai 12.06, ini sudah sekitar 40 menit, dan nyatanya si Realme 8 itu sudah sampai 97%. Ini cukup beda ya, dibandingkan si Redmi Note 10 Pro yang masih di 82%. Akhirnya, saat masuk ke jam 12.12, itu si Realme 8 itu sudah 100%. Artinya kurang dari 1 jam si Realme 8 ini sudah full dari 18%. Sedangkan si Redmi Note 10 Pro itu masih di 87%. Saat masuk ke jam 12.26 sudah 1 jam, itu ternyata masih di 93%. Akhirnya di 12.45 itu barulah 100%. Jadi untuk dari segi baterai, kalau memang terlihat ya, dari segi ketahanan baterai dan juga untuk kecepatan pengecasan, si Realme 8 menang dibandingkan dari Redmi Note 10 Pro.
Nah, lalu bagaimana kesimpulannya? Si Redmi Note 10 Pro ini memiliki beberapa kelebihan dan juga Realme 8 tentunya ada beberapa kelebihan. Di sini saya tidak menjabarkan semua bahwa sebenarnya ini Redmi Note 10 Pro dia punya layar 120 Hz, kemudian juga punya infrared blaster, kemudian di sini juga si Realme 8 headphone jack-nya ada di bawah, si Redmi Note 10 Pro ini ada di atas, dan ada berbagai banyak lagi fitur-fitur yang tidak saya ucapkan. Jadi di sini saya hanya membandingkan tiga sektor tersebut ya. Overall nih, secara rata-rata overall ya, performa Realme 8 kayaknya lebih unggul. Kemudian untuk kamera, Redmi Note 10 Pro lebih unggul, tapi dari segi baterai, Realme 8 lebih unggul. Apakah berarti Redmi Note 10 Pro kalah? Enggak juga. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa sektor yang tidak saya sebutkan di sini. Desainnya belum, fitur-fitur lain penunjangnya belum, dan masih banyak lagi. Kayak gitu aja untuk perbandingan secara singkat dari sektor-sektor yang saya sebutkan. Kalau misalkan punya pendapat, punya saran, atau ada yang saya salah sebutkan, atau punya perbandingan kalian sendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Siapa tahu ternyata Realme 8 baterainya nggak sawet itu atau gimana, silahkan, bebas lah. Segitu aja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, apapun itu tadi setelah saya sebutkan. Ini tidak memihak ke pihak manapun. Dari saya Arata, sekian.